Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Suluh Pasca Sarjana UIN Arani di Banda Aceh yang dirahmati Allah. Mengapa Allah di dalam Al-Baqarah 183 menyebut atau mengaitkan puasa itu dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu? Siapa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tersebut? Penjelasan untuk ini antara lain dapat kita temukan di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Alusi. Nama kitabnya Ruhul Ma'ani. Dia menyebutkan ada dua pendapat besar tentang siapa yang dimaksud dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang-orang dulu yang dimaksud oleh Al-Quran adalah penganut Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sehingga ia menyimpulkan menurut pendapat ini tidak ada umat yang tidak diperintahkan untuk berpuasa. Bahkan dia sampai pada kesimpulan bahwa puasa itu adalah fitrah, satu tahap yang harus dijalani oleh setiap manusia. Jadi bukan hanya orang-orang Islam, bukan hanya orang-orang beriman, satu tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia, dan itu adalah fitrahnya. Jadi ada semacam tahap-tahapan, step ya, langkah-langkah manusia dalam hidup di dunia ini yang harus dilalui, antara lain adalah puasa. Jadi dalam proses kemenjadian itu ada satu tahap yang harus dilakukan, itu adalah puasa. Itu pendapat pertama yang melihat puasa itu merupakan perintah yang sifatnya universal. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwa puasa itu atau yang dimaksud sebagai orang-orang yang sebelum kamu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada pendapat menyatakan hanya Nasrani saja. Nah, kalau kita buka kitab Injil di Bible, itu memang disebutkan bahwa Nabi Isa sebelum menjadi rasul dia berpuasa. Bahkan kalau kita baca buku-buku tafsir dari Bible itu juga menyebutkan bahwa umat Kristiani juga berpuasa, umat Yahudi juga berpuasa. Bahkan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang Yahudi, salah satu puasa dalam tradisi Yahudi adalah puasa 10 Muharram, yang itu kemudian dijadikan sebagai salah satu syariat dalam agama Islam, yaitu puasa Asyura. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir juga ada tradisi puasa dalam agama Hanafiyah, agama Hanif, agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat beberapa literatur lebih jauh, ternyata orang-orang Yunani kuno, orang-orang Romawi kuno, bahkan suku Maya juga melakukan yang namanya puasa. Tentu saja tata caranya, waktunya, kemudian tujuannya berbeda dengan tujuan puasa dalam agama Islam. Dalam agama Hindu juga dikenal banyak sekali puasa, ya, 1 hari, 2 hari, sampai beberapa hari. Bahkan istilah puasa yang kita gunakan sekarang sebagai terjemahan dari Asyam itu berasal dari bahasa Hindu, upawiyasa. Upawiyasa adalah semacam berpuasa juga, tapi tujuannya adalah pembersihan jiwa, kemudian menghubungkan diri dengan para leluhur, dan juga dikaitkan dengan semacam persiapan untuk menjadi pemimpin spiritual. Jadi secara umum puasa itu dalam berbagai tradisi di agama Nasrani, agama Yahudi, kemudian dalam ajaran filsafat
di Yunani kuno, Romawi kuno, suku Maya dan Hindu, intinya satu, yaitu pengendalian diri atau self control, dan itulah yang kemudian digunakan sebagai definisi puasa. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih, akan kita lihat definisi puasa, asyamu lughatan al-imsak. Puasa itu menurut etimologi, menurut bahasa adalah al-imsak, pengendalian. Yang dimaksud tentu saja adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri adalah satu dari beberapa karakter yang harus dimiliki oleh manusia dalam perjalanan hidupnya ini. Nah, karena puasa itu intinya adalah pengendalian diri, intinya adalah self control, maka sesungguhnya puasa itu dalam makna self control tidak hanya ketika kita mengendalikan atau tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi ketika berbuka pun, saat berbuka pun self control itu harus ada. Ketika sahur pun self control itu harus ada. Ketika nanti kita persiapan hari raya pun self control itu harus ada. Dan intinya dalam keseluruhan hidup kita itu harus ada yang namanya pengendalian diri atau self control. Pengendalian diri inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapatkan melalui puasa, dan kemudian ini yang akan membawa kita pada tujuan berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.